Ya, kita lihat di sana airnya sudah hampir masuk ke dalam rumah, guys. Dan airnya juga sangat deras sekali, guys. Ini memenuhi selokan. Oh, kalau hujan saya nadangin pakai ember 2. Mm-mm. Ini ngontrak lagi, Bu ya? Iya, ngontrak. Ngontrak. Sedangkan Ibu emang asli warga di sini, Bu. Di sini asli saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lab Inamoto. Saat ini saya sedang berada di daerah Kecamatan Bekasi Utara, guys. Tepatnya di Kelurahan Teluk Pucung. Ya, dimana di sepanjang aliran Kali Teluk Pucung ini akan dilakukan normalisasi, guys. Bangunan-bangunan yang berada di tepi Kali Teluk Pucung ini, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan, itu akan dilakukan penertiban atau pembongkaran. Surat pemberitahuan atau peringatan 1 sudah diberikan kepada para pemilik bangunan yang terdampak pembongkaran nih, guys ya. Nanti kita akan telusuri di sepanjang aliran Kali Teluk Pucung ini ya, keberadaan bangunan-bangunan tersebut, dan kita akan melihat kondisi terkini aliran Kali Teluk Pucung yang saat ini terlihat sudah meluap ya, guys ya. Oke, tetap di Lab Inamoto. Kita bisa lihat sendiri ya, guys ya, ini aliran air sangat kencang, guys ya, mengalir di Kali Teluk Pucung ini, guys. Bahkan di beberapa titik ya, airnya itu sudah meluber dan merembes masuk ke jalan warga, guys. Karena di sini tuh datarannya itu dataran rendah, guys ya. Jadi kalau misalkan kalinya itu meluber, airnya langsung jatuh ke jalan, guys. Ini sampah dari mana, Bu, itu yang di pintu air? Oh, dari sono no. Bukan dari sini, bukan? Bukan orang sini. Berarti ini mah sampah orang buang ya? Iya, orang buang. Orang main buang dari sekolah lempar. Mutiara sono. Ini masuk mending udah ini tadinya pakai sono. Oh. Jadi ini nyangkutnya pas pintu air, Bu ya? Iya. Ini Bapak ini mulu nih yang pada nyodokin semuanya nih. Ya kalau nggak dibersihin pasti airnya jadi mampet, Bu, ya, nggak bisa ngalir, Bu ya. Ya itu kan Bapak ini semuanya di sini pada dibersihin sendiri. Ya, ntar kalau udah bersih datang lagi dari sono. Waduh. Kadang buat sampah sekarung. Kalau bisa kalau ketahuan buang langsung ditangkap aja, Ya Bu. iya, mana kita tahu Iya. udah penuh. Tanyain semua orang yang buang tahu. Kita yang punya iya, imbasnya, kita yang Bu. diiniin gitu. Kita yang kadang-kadang suka kebauan apa itu ya dari sono. Kalau sampah kita mah ada tukang sampahnya ini. Iya. Tiap bulan bayar di sini mah. Oh, kalau daerah sini mah ada tempat sampahnya ya. Iya. Ya benar, guys, di sini tuh sebenarnya ada tempat sampah ya. Warga di sini juga buang sampahnya pada tempatnya sebenarnya ya, karena di sini sudah disediakan tempat sampah. Sedangkan sampah-sampah yang menumpuk di area jembatan ini ya, atau di pintu air, di situ ada pintu air mati, guys ya. Ini merupakan sampah kiriman, guys. Sampah kiriman yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Karena ini aliran airnya cukup deras, ketika mereka membuang atau melempar ke sungai, maka bawa air sungai yang deras ini dan tersangkut di jembatan ini ya. Yang terkena dampaknya ya yang rumahnya di daerah sini juga, guys. Karena ketika sampah ini tersangkut, otomatis aliran air terganggu, bisa luber airnya ke jalan. Tadi kata si ibu ya, warga di sini tuh sudah lelah membersihkan sampah-sampah yang tersangkut di area ini, karena mereka juga tidak merasa membuang sampah di sini, guys ya, di jembatan atau pintu air ini. Sampah-sampah ini merupakan sampah kiriman. Semoga ada kesadaran dari masyarakat ya, untuk tidak sembarangan membuang sampah ke sungai. Karena dengan kita membuang sampah ke sungai itu banyak warga yang terdampak. Nah, seperti di daerah ini aliran airnya, guys, itu deras. Sudah berapa lama sungai ini tidak dilakukan normalisasi atau pengerukan ya. Karena kalau kita lihat itu permukaan airnya hampir sejajar dengan daratan. Kita akan telusuri sampai depan. Isi, Bang.
Ini orangnya pindah. Biasa, wah itu sih. Udah beres-beres sudah. Jadi batas bangunan ini guys ya, ini ada pembatasnya yakni selokan guys. Nah jadi bangunan ini yang tidak memiliki sertifikat guys ya, apakah nantinya bangunan tersebut terkena dampak pembongkaran atau tidak ya, kita masih menantikan informasinya guys. Nanti mudah-mudahan Pak Wali Kotanya kemarin ya. Beberapa tahun lalu memang di daerah ini sudah ada rencana penertiban bangunan liar di sepanjang aliran Kali Teluk Pucung ini guys. Bahkan sudah ada surat peringatannya ya. Tetapi waktu itu untuk pelebaran Jalan Raya Teluk Pucung atau Perjuangan guys ya, Jalan Raya Perjuangan Teluk Pucung. Nah, karena ada bencana Covid guys ya, yang jadinya proyek pembuatan jalan baru Teluk Pucung atau Jalan Raya Perjuangan tersebut terhenti hingga saat ini. Sini airnya bersih karena tidak ada limbah di Kali Teluk Pucung. Misi Bu, emang Ibu kena? Hah? Ibu kena? Enggak, saya mau jalannya sama orang. Oh. Sama kontrak rumahnya rombeng. Rumahnya rombeng. Iya. Ibu orang sini bukan? Asli. Asli sini. Hmm. KTP Kota Bekasi. Iya, dia. Kalau rumah Ibu mah nggak kena karena sertifikat. Tapi rumah Ibu maaf rombeng. Iya, Rom. Belum pernah dapat bantuan. Belum. Harapannya gimana? Bilang sama Iya, memang pemerintahnya. saya pengen minta bantuan. 200 sebulan itu kalau saya mah bisa 2 minggu habis Bu. Seminggu 2 minggu. Cuman saya nggak punya anak kecil aja, Pak. Kalau punya anak kecil mah nggak tahu. Iya. Ibu selama ini dapat bantuan nggak dari pemerintah? Enggak. Bantuan kayak PKH? Oh, kalau PKH dapat. PKH dapat. Itu yang 2 bulan sekali Bu ya. Iya. Sekarang belum dapat lagi ya. Belum. Karena kan bantuan itu 3 bulan sekali Bu ya. Iya. Harusnya dapat, sekarang belum dapat. Belum. Kalau dari pemerintah kotanya belum dapat bantuan. Belum dapat. Yang dari pemerintah kota Bu ya, bukan dari pusat. Bukan. Belum. Ya mudah-mudahan pemerintahnya mendengar ya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak Aing, dan juga pemerintah Kota Bekasi. Ini ada warga udah lansia ya. Suami si ibu ini penghasilannya cuma 700.000 sebulan. Ini warga Teluk Pucung. Ya berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama untuk kondisi rumah ibu ya. Iya. Nanti kita bisa lihat rumah ibu ya kondisinya. Iya, udah nanti ke ibu dulu. Ini kondisi rumah si ibu ya, si nenek lah. Iya, nenek aja Masih udah, nenek emang aja. udah tua. Oh, udah tua. Ini rumahnya seperti ini guys, atasnya itu masih ya bilik triplek guys ya. Sering bocor Bu. Ya Allah, kalau hujan saya nadangin pakai ember 2. Ini ngontrak lagi Bu ya? Iya, ngontrak. Ngontrak. Sedangkan ibu emang asli warga di sini Bu. Di sini asli saya mah. Nggak kemana-mana, asli di sini saya. Udah, semoga ada perhatian Bu ya dari pemerintah ya. Iya. Nah, Ditunggu karena ya, rumah Pak, si ya. ibu juga bukan termasuk daerah yang terdampak pembongkaran guys. Iya. Karena di bangunan ini memiliki sertifikat. Iya. Ya, terima kasih Bu ya. Oke guys, kita saat ini tepat berada di ujung jalan guys ya. Ini di dekat sekolahan MAN 1 Bekasi guys ya, itu yang di sana guys. Nah kalau ke sana itu ke arah jembatan besi ya. Jembatan besi depan bioskop KCM. Nah di sinilah aliran Kali Teluk Pucung guys ya. Percabangannya banyak bangunan-bangunan yang berdiri di tepi kalinya guys. Itu rencananya nantinya akan terkena penertiban bangunan ya, terkait adanya normalisasi sungai yang ada di Kali Teluk Pucung ini guys. Bisa kita lihat sendiri kondisi permukaan airnya itu ya, itu sudah hampir meluap dan airnya itu sangat deras mengalir. Keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri di tepi Kali Teluk Pucung ini ya, ini sudah puluhan tahun guys.
Nah, bisa kita lihat di sana ya, airnya itu hampir luber, nyaris masuk ke rumah warga gitu. Kita akan telusuri lagi guys ya, sepanjang aliran sungai, terutama untuk menelusuri adanya bangunan-bangunan yang berdiri di tepi kali guys. Di balik bangunan-bangunan yang berdiri di tepi kali tersebut yaitu merupakan daerah perumahan Wisma Asri 1. Ya, kita lihat di sana airnya sudah hampir masuk ke dalam rumah guys ya. Dan di sini itu kalau hujan terus-menerus ya, apalagi hujannya deras, pasti airnya itu masuk ke dalam rumah guys. Banjir ya. Sebagian warga di sini tadi yang kita tanya itu mengaku sudah mendapat surat guys ya. Surat pemberitahuan pembongkaran bangunan ya. Nah, ini di sini air dari kali Teluk Pucung guys ya, meluap atau meluber ke jalan ya. Ini airnya juga sangat deras sekali guys ini. Memenuhi selokan. Dan kita lihat di sana ada biawak. Ya, biawak. Anak biawak guys. Untung saja anak biawak ya, bukan ular. Itu kalau ular lebih berbahaya. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam rumah guys. Si lagi. Oh, mau nanya, Bang. Iya. Kalau daerah Tanjung kena nggak sih? Nah, kan tadi saya nanya Bapak, katanya ada rumahnya yang sertifikat. Kalau Ada yang sertifikat itu kalau misalnya kena diganti apa nggak sih? kalau sertifikat mah nggak kena, tapi dilihat dulu sertifikatnya sertifikat apa. AJB, GIRIK atau SHM, karena tiap sertifikat itu punya kekuatan yang berbeda di hukumnya. Berarti yang tidak sertifikat. Kalau yang nggak ada sertifikat bisa jadi dibongkar semua. Kalau yang ada sertifikat nanti dilihat dulu di aturan dari pemerintahnya itu berapa meter jarak dari bibir kali ini sampai ke bangunan. Kalau misalkan jarak kayak 5 meter, ini kan jalanan ini kan hampir 5 meter, berarti bangunannya nggak kena. Itu tergantung dari pemerintah aturannya gimana ya. Nanti Hari apa? katanya udah dapat surat 1 yang dikasih. Biasanya kalau dari surat pemberitahuan pertama itu jaraknya seminggu pembongkaran, berarti antara Senin, Selasa, Rabu minggu depan. Terima kasih ya. Ya, itu tadi ada warga yang bertanya guys ya. Ya, bertanya apakah rumahnya terkena pembongkaran atau tidak ya. Karena tadi berdasarkan informasi yang kita dapat dari warga guys ya. Karena ada sebagian rumah yang memiliki sertifikat ya. Terutama di area ini guys ya. Ini rumah-rumah tersebut ada sertifikatnya, sertifikat resmi. Yang mereka buat itu katanya sebelum COVID, karena waktu itu ada program dari pemerintah ya untuk memutihkan atau membuat sertifikat rumah gratis untuk warga. Kita lihat aliran kalinya ya, di sini banyak sekali bangunan. Nah, kalau di sana itu sudah masuk areal perumahan guys, perumahan Wisma Asri 1 ya. Di sebelah sana, sedangkan di sininya di sepanjang tepi Kali Teluk Pucung itu memang banyak berdiri bangunan-bangunan yang mepet dengan aliran kali guys. Nah, termasuk bangunan si bapak yang ini ya, sampai bangunan Pak Haji itu infonya memiliki sertifikat guys. Nah, permisi Pak, bisa saya tanya kembali, Bapak rumahnya punya sertifikat?
Ya. Iya, sertifikatnya SHM Pak ya. Iya. Itu dibikinnya kapan Pak sertifikatnya waktu itu? Tahun berapa ya? Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Oh, 2017. 2017. Berarti pas ada program dari pemerintah. 18 dah. Pas dari program pemerintah ya. Yang masih calon presiden lah. Iya. 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 Udah kalau udah jadi presiden Jokowi. Iya, itu Udah dia. Pak Presiden kan Iya. 2014, 2019 itu Iya. periode pertama. Berarti pas waktu ada program pembuatan sertifikat gratis Pak ya. Ayah, udah. Biar kan ntar ada ininya kan, sono data suratnya, tanggal-tanggalnya. Oh iya tanggalnya. Ayah, surat-surat. Nanti Bapak mau nunjukin Iya, katanya kalau surat sertifikat SHM yang Lihat ada nih, mau surat. yang dimiliki bangunan ini guys. Ini bangunannya memang berdiri di tepi kali ya. Tetapi rumah ini memiliki sertifikat. Nah, kalaupun nanti terkena pembongkaran, kita nanti akan lihat aturannya sejauh mana jarak tanah pengairan yang harus kosong dari bangunan. Karena pengairan Teluk Pucung. Tanah pengairan Teluk Pucung. Tanggalnya aja Pak, tanggalnya aja. Kalau nicknya di Orang mau ngikutin doa ini guys ya, ini tanda bukti kepemilikan sertifikat rumah ya. Ini ada nomornya ya. Nah, Ayah, nanti saya. ya ini jelas ya sertifikatnya, ini ada nama si Bapak tuh Bapak Aswin, tahunnya itu 2019. Jadi tahun pembuatan sertifikat rumah ini tahun 2019. Ada sertifikat asli. Ada sertifikat asli. Ya tanah. Ya tanah pengairan. Jadi aman Pak ya rumah ini ya, aman. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Semoga lancar dapat sertifikatnya. Tetapi di samping rumah si Bapak ini rumah ini guys ya, ini tidak punya sertifikat. Nah, kemungkinan ini yang nanti akan dilakukan pembongkaran guys. Rumah yang berada di tepi sungai kali Teluk Pucung guys. Nah, termasuk bangunan-bangunan yang berada di sana ya. Itu termasuk bangunan yang tidak memiliki sertifikat. Coba Iya Pak. jalan lagi. Kita akan telusuri lagi guys ya, sepanjang aliran dari kali Teluk Pucung. Kalau tadi kita sudah ke sana, kita akan ke sana guys. Nah, kalau kita lihat di sini ya, banyak bangunan seperti pos-pos ya, atau untuk tempat ngadem ini guys ya. Walaupun di atasnya itu banyak pohon. Ini ada showroom. Si Pak Haji, besok mau ada normalisasi Pak Haji. Hah? Mau ada normalisasi. Ya, jadi sebagian bangunan ya dari showroom milik Pak Haji ini terkena pembongkaran, dan sebagian lagi tidak karena bangunan inti dari rumahnya itu memiliki sertifikat ya. Jadi hanya bangunan showroomnya yang akan terkena pembongkaran terkait normalisasi kali Teluk Pucung. Kita masih akan menelusuri lagi ya. Nah, kalau bangunan ini posisinya memang berada di bantaran kali guys, tepat di sebelah kanan jalan ya. Nah, kita lihat di sana juga ada air yang mengalir. Sini air yang mengalir dari kali Teluk Pucung. Permisi Pak Pengelawat, Ibu udah dapat surat belum bangunan ini? Surat peringatan 1 Bu ya? Iya. Oh iya. Bangunan Ibu yang mana maaf Bu? Ya. Bangunan rumahnya? Oh Ibu yang ini. Kemarin saya juga pakai baju ini udah masuk di YouTube ya, kata ibunya. Mbak lagi jemurin katanya kemarin. Iya. Iya, iya, makasih. Kalau suratnya kemarin berarti paling nggak 1 minggu Bu ya. Oke guys, efek dari
meningkatnya debit air ya yang ada di Kali Teluk Pucung ini guys. Ini bisa kita lihat jarak dari permukaan air kali guys ya, sampai di atas tanggulnya ini hanya sejengkal ya, sehingga luapan dari Kali Teluk Pucung ini meluap dan mengalir ke selokan kecil yang ada di tepi jalan kampung ini guys. Kalau kita lihat itu selokan mengalirnya, hilirnya itu ke sungai, tetapi ini terbalik ya guys ya, air sungai mengalir ke selokan ya, sangat deras airnya guys ya, walaupun di sini airnya itu jernih. Jadi air dari sungai Kali Teluk Pucung mengalir ke selokan. Sama di sini juga guys ya, ini air-air yang mengalir dari aliran sungai Kali Teluk Pucung sih bang. Agak aneh ya. Kita akan telusuri lagi guys ya, di sepanjang aliran Kali Teluk Pucung ini. Nah ini kemarin yang pintu air yang viral guys ya, karena pintu air ini tidak berfungsi. Pintu air ini sengaja tidak difungsikan infonya guys ya, karena harusnya dari Kali Teluk Pucung ini, kali yang besar ini terbagi bercabang guys, bercabang dua ya. Ada yang mengarah ke sana guys ya, dan terbagi lagi harusnya ke sini. Nah tadi info dari warga itu alirannya melingkar ya, aliran kalinya. Kalau yang ke sana itu kali utamanya, Kali Teluk Pucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Wali Kota, saya atas nama warga Bekasi. Warga Teluk Pucung Pak ya? Iya, Bekasi, Teluk Pucung. Dengan adanya pembangunan mau irigasi, cuma saya nih solusinya Pak Wali Kota. Nah gimana? Misalnya saya nih kan buka rongsok nih. Nanti kalau tutup otomatis saya udah nggak ada kerjaan lagi nih gitu. Nah, gimana baik solusinya begitu Pak Wali Intinya Kota? Bapak, bangunan atau rumah Bapak ini kan terdampak pembongkaran Pak ya? Iya, Akibat adanya normalisasi kali di Teluk Pucung ini Pak. Iya. Nah, iya emang normalisasi kali irigasi ini. Saya atas nama warga Teluk Pucung mendukung sepenuhnya. Tapi ini solusinya saya usaha besi tua rongsok. Nah kalau nanti gusur saya otomatis nganggur nih Pak nih saya nih. penghasilan Begitu. Bapak sehari berapa? Ya nggak menentu, paling nggak 50 apa 30 begitu penghasilan. Kalau Bapak asli warga sini Pak ya? Kota Asli warga sini Bekasi. KTP saya. juga Kota Bekasi. Iya, lahiran Bekasi murni saya Teluk Pucung. Bukan datang Bapak bukan? Bukan RT 05 RW 02 tuh saya tinggalnya gitu. Harapan Bapak buat pemerintah apa Pak? Harapan saya untuk pemerintah ya dicari solusinya biar ada kita pemasukan sehari-hari untuk ekonomi keluarga begitu Pak Wali Kota atau Pak Gubernur. Ya, bisa Begitu. dibuatkan tempat usaha Pak ya? Iya, nah usaha kita supaya ada berjalan terus gitu usaha. Kalau misal nanti dipakai tempat kita otomatis kan nggak ada lapak kita lagi untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah itu minta Pak Wali Kota atau Gubernur solusinya gitu, jalan terbaik untuk masyarakatnya. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi guys ya, untuk menelusuri di sepanjang tepi aliran Kali Teluk Pucung. Misi Bu, misi. Nah, di
Ini kalau di daerah ini ya, di area ini lebih banyaknya itu seperti rongsokan guys ya, untuk menaruh rongsokan atau barang bekas guys. Ini tepat di tepi kalinya ya. Nanti kita akan lihat kondisi kalinya. Untuk jalanan sebenarnya di sini memang sudah ada akses jalan guys ya. Ini jalanan selebar 5 meter. Kita akan lihat dari atas jembatan ini ya. Ya, ini kondisi dari atas jembatan. Di atas aliran sungai Kali Teluk Pucung guys. Memang di sana banyak semak-semak ya. Dan juga pohon seperti pohon seri. Dengan di kanan dan kiri kalinya itu banyak bangunan ya yang berdiri. Sedangkan untuk ke sana itu ya, itu sudah masuk wilayah perumahan Wisma Asri 1 guys. Nah, termasuk di sana juga ada jembatan lagi ya. Itu kalau kita lurus ke sana itu sudah masuk ke Sumarekon guys. Perumahan Duta Harapan dan juga Sumarekon. Dan kalau lurus lagi itu bisa tembus Gor Kota Bekasi guys. Memang kondisi sungai di Kali Teluk Pucung ini guys ya sudah darurat normalisasi karena kondisi permukaan airnya itu ya yang sebagian hampir menyentuh daratan ya. Makanya selokan yang ada di wilayah ini tuh mengalirnya terbalik guys. Jadi dari kali itu ke selokan bocor atau ngerembes ya. Sedangkan dari selokannya nanti mengalirnya hilirnya itu langsung ke Kali Bekasi yang ada di ujung jalan ini guys. Untuk ke sana sama guys ya, masih sama. Jadi yang penting kita sudah memberikan informasi guys ya terkait normalisasi Kali Teluk Pucung ini. Nanti kita akan update lagi informasinya guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.